pertanyaan, selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh dengan win rate abang 100%, itu konten by design yang abang yakin itu medan peperangan yang udah aku pasti menang di situ, atau ya udah yang penting bikin aja. Itu gimana, Bang? Ini orang kayaknya kelebihan energi. Sampai dukun santet diajak berantem, terus santet gua kayaknya nggak seberani. Gitu. Sosok yang kita kagumi pada hari ini, apakah akan tetap terus menjadi sosok yang menginspirasi untuk generasi-generasi berikutnya? Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Mitra TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A yang ada di rumah maupun yang ada di studio, teman-teman mahasiswa, terima kasih. Dan saya tidak sendiri, ada panelis yang luar biasa menemani saya malam ini. Ada Kak Semi, halo apa kabar? Shirley Anavita. Wih, ahli forensik kita, Bang Reza Indragiri. Wah, kalau 3 panelisnya kayak gini, siapa ya bintang tamunya? Nah ini dia, di tengah derasnya arus informasi pemirsa, ketika opini berseliweran tanpa batas, ada satu sosok yang berani mengguncang ruang publik dengan cara berpikirnya yang tajam, berani, dan seringkali berada di batas ngeri. Namanya tak asing lagi bagi para penikmat konten politik dan sosial di dunia digital. Kita sambut bintang tamu kita, Ferry Irwandi. Mas Ferry, apa kabar? Kenalkan pahlawan kita. Tunggu, ini teman-teman di studio, Mas Ferry sini dulu dong. Meriah banget. Kenapa nih? Ini ya idola Gen Z masa gini ya. Sibuk apa kabar, Ferry? Sibuk menikmati hidup. Oh, sibuk menjalani kehidupan, sibuk bersama keluarga. Kehidupannya seperti apa kalau boleh tahu? Menyenangkan. Menyenangkan ya, tepuk tangan buat Ferry. Semenyenangkan apa sih? Silahkan duduk, nanti kita akan tanya-tanya Ferry. Silahkan Mas Ferry. Mas Ferry dan juga teman-teman, seperti biasa Q&A ada syaratnya sebelum kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan Ferry Irwandi. Kita mau buka box dulu. Yang pertama, mungkin Ferry bisa buka box nomor berapa? Ada 9 box. Kas Q&A di dalamnya akan ada tema-tema yang akan kita bahas. Silahkan dipilih salah satu dari nomor 1 sampai dengan 9. Mas Ferry, box nomor berapa yang dipilih? 2. Kita buka box nomor 2. Ferry di batas ngeri, sesuai tema kita ya. Nah, sebelum saya persilakan para panelis yang sudah tidak sabar bertanya-tanya pada Ferry Irwandi. Nah, pada box kali ini kita akan bertanya tentang sosok seorang Ferry yang kali ini sangat terkenal dengan sebutan Real Sigma dengan win rate 100%. Nah, kita akan lihat dulu videonya seperti apa sih, kenapa bisa seperti itu. Oke ya, kita saksikan dulu video yang satu ini. Andi win rate-nya itu masih 100%, kenapa selalu menang debat ya?
Ini dengan stigma kayak gini nih, win rate 100% membanggakan atau menegangkan sih hidupnya? Biasa aja. Gimana? Ya, cuma Jujur gini, dong. kita kan memahami bagaimana peta realitas dan masyarakat ya, masyarakat berkembang, apalagi generasi kita sekarang, generasi muda kita sekarang, mereka tumbuh dengan pop culture yang mungkin berbeda dengan generasi saya dan Mas Emi misalnya kan. Mereka tumbuh dengan anime di Jepang, mereka tumbuh dengan cerita heroic Marvel or something like that. Jadi ketika mereka memproyeksikan, oh ini sesuatu yang jadi pattern gue nih, ini sesuatu yang gue pengen lihat dari orang gitu. Dan makanya muncullah hal-hal yang mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu itu nggak ada gitu loh. Termasuk apa yang ada di TikTok yang orang bicarakan. Jadi sebenarnya yang pertama jelas win rate saya tidak 100% ya. Saya kalah dengan istri saya kalah dengan anak saya. Gitu. Tapi konten-konten yang viral tuh selalu konten yang ribut sama orang gitu loh. Saya nggak melihat itu keributan sih ya, karena ya namanya negara demokrasi, opini dibalas opini, pendapat dibalas pendapat kan. Normal aja ya? Iya normal aja, dialektika dari era Hegel juga ada gitu loh, dan itu memperkaya. Aku mau tanya komentar panelis dulu nih, Shirley. Saya pengen nanggepin yang win rate 100% itu Bang Fer. Nah gimana tuh? Karena ada satu prinsip dasar peperangan yang bilang bahwa jangan pernah memasuki satu medan perang yang kamu tidak pernah yakin akan memenangkannya. Alias kita sebetulnya udah punya kalkulasi di sana tuh kira-kira win rate kita berapa, kita yakin akan menang atau minimal kita nggak kalah. Dengan win rate Abang 100%, apakah Abang juga pakai prinsip yang sama? Itu konten by design yang Abang yakin itu medan peperangan yang udah aku pasti menang di situ atau minimal nggak kalah atau ya udah yang penting bikin aja. Itu gimana Bang? Ini soal probabilitas, statistik dan matematik ya. Pertama saya nggak akan berbicara sesuatu yang saya benar-benar tidak tahu gitu, atau saya benar-benar nggak paham, atau saya nggak pernah belajar. Jadi kadang tuh ada situasi-situasi di mana terlihat dari luar misalnya. Saya pernah mendebat dokter. Mendebat ya orang yang lagi koas ya, bisa kita bilang dokter lah ya, walaupun belum 100% gitu. Ya menyatakan soal penyakit buta warna, genetik buta warna, blind color dengan cara yang keliru. Saya bukan dokter. Saya bukan praktisi medis. Saya bukan ahli kesehatan. Saya cuma seorang penderita buta warna. Tapi di situ saya melihat wajar kalau banyak dokter di Indonesia itu tidak memahami bagaimana orang buta warna melihat karena tidak ada dokter buta warna di Indonesia. Nah, padahal di posisi ini dokter nih dari universitas yang luar biasa, dia bicara soal penyakit buta warna. Datang bapak-bapak kucel gitu ya. Mandi pun enggak mungkin ya, terus nge-stitch gitu. Salah loh, buta warna enggak kayak gitu gini-gini. Saya bisa lakukan karena saya yakin apa yang saya pelajarin dan apa yang saya alami seumur hidup saya soal warna dan saya pahami, itu akan memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang. Ketika itu dibenarkan. Jadi perkara nanti ada yang suka atau tidak ya kok sotoy banget, lu kan bukan dokter tapi ngomong kayak gini. Ya, itu mungkin kalaupun saya salah, itu jadi pelajaran buat saya gitu. Jadi itu Mbak Shirley kenapa saya berani melakukan hal-hal seperti itu, karena balik lagi satu, nggak pernah berdasarkan kebencian dan kemarahan pribadi. Kedua, ya karena saya merasa hidup ini kan pendek ya. Tiba-tiba saya dulu umur 5 tahun, 6 tahun gitu ya, masih main di selokan gitu, masuk ke dalam gitu. Terus sekarang tiba-tiba anak saya udah mau masuk SMP. Ya nggak ada yang nyangka deh. Jadi selama itu bisa memberikan manfaat buat orang lain, bisa memberi sedikit arti buat hidup saya, ya akan saya lakukan dengan pro dan kontranya. Semi ada komentar. Kalau pandangan saya soal Ferry, saya kagum sama dia karena orang yang berani itu banyak, tapi banyak juga yang kosong. Ada juga orang yang pinter, tapi nggak seberani Ferry. Nah, Ferry ini paket lengkap. Banyak orang idealis, tapi nggak bisa go mainstream. Tercatat mungkin kalau di golongan Gen X atau Boomer, ada Rocky Gerung. Dia idealis, ngomongnya tinggi, tapi bisa diterima oleh grassroots. Nah, Ferry ini mungkin versi Gen Z-nya lah ya, yang mempengaruhi Gen Z. Itu komplimen, Ferry. Hanya saya banyak juga hal-hal yang nggak setuju bukan dengan value yang Ferry perjuangkan. Tetapi saya ngeliat ini orang kayaknya kelebihan energi gitu. Karena kalau soal tes nyali, saya termasuk yang nyalinya besar kalau di panggung.
Tapi kalau dia sampai dukun santet diajak berantem, terus santet gua kayaknya nggak seberani gitu. Nah, lu energinya sebesar apa sih? Kok bisa begitu gitu? Gak tahu ya Bang. Kadang ngerasa kalau dibilang wasok care itu sebenarnya enggak sih, lebih kayak harusnya yang benar kan kayak gini ya, gitu. Lebih kayak ini seberapa besar kerugian karena dukun-dukun santet ini, praktisi-praktisi ini, berapa banyak ini berdampak pada nilai ekonomi yang tidak terkalkulasi, seberapa banyak orang miskin karena ini, seberapa banyak peradaban tidak maju karena ini, dan ya banyak hal-hal yang bahkan bikin yang paling berdampak sekali adalah semua hal yang sifatnya mistik, santet dan lain sebagainya di luar apa yang kita percayain dalam iman masing-masing ya. Itu dampak destruktifnya udah bertahun-tahun di Indonesia, puluhan tahun, and no one say something gitu loh. No one. Karena berpikir lebih enak diam. Dan kenapa gitu loh. Dan kenapa ini kan berpengaruh langsung pada kehidupan kita masing-masing nih. Saya melihat kemarin itu di Cipularang misalnya. Di Cipularang itu banyak banget perbaikan harus dilakukan kan. Tapi karena tahayul, karena mitos di situ, akhirnya nggak ada yang terjadi apa-apa, nggak ada perubahan yang berarti, orang-orang tetap kecelakaan di kilometer 90 sampai 100. Bukannya ada perbaikan di situ, malah wah kayak gimana ya kita lebih menghargai makhluk astral di sini bla 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 dan lain sebagainya. Di era modern kita masih melihat hal-hal seperti ini. Jadi saya pikir dan saya tidak mau punya prasangka buruk kan dengan ya siapa tahu saya yang salah, memang ada gitu orang bisa masukin paku di perut orang gitu kan, atau ada gitu orang bisa meledakin perut orang gitu atau mencelakakan orang dari jauh. Bayangin berapa efisien biaya militer kita. Seandainya semua percaya. Iya, ada jawabannya lagi, nggak bisa lintas laut katanya. Iya, nggak bisa lintas laut katanya kan. Tapi sering diteror nggak dengan keberanian dan energi yang berlebih itu? Saya nggak melihat itu teror sih. Tapi melihatnya? Percobaan. Kan tetap aja. Masa nggak ada takut-takutnya sih? Banyak, saya punya. Yang paling ditakuti? Takut itu kan alarm alami dan alarm paling canggih dalam proses evolusi manusia ya. Kita itu bisa mempertahankan kehidupan karena kita punya ketakutan kan. Cuman saya melihat ketakutan atas kematian itu ilusi, itu sesuatu yang pasti datang cepat atau lambat. Bagaimana mempersiapkan menuju kematian itu aja. 10 menit dari sini ada ratusan juta posibilitas yang bisa terjadi sama hidup saya. Bicara soal perjuangan, bicara soal potensi chaos dan apapun yang tadi Ferry sudah sampaikan, itu kan seperti judulnya, hidupnya tuh kayak ngeri-ngeri sedap di ambang jurang. Gak takut dibungkam ya? Ini saya masih di TV. Dan pembungkaman itu kan, ini saya masih di TV, saya masih podcast, saya masih punya channel YouTube saya sendiri. Ya saya bingung kenapa harus takut, kalau dibungkam berarti udah terjadi, ya udah gitu loh. Paling buruk yang terjadi apa sih? Paling buruk yang terjadi itu udah menyentuh keluarga. Jadi udah ada ketakutan dan pernah terjadi, dan itu yang membuat berpikir apakah yang saya lakukan ini sepadan dengan apa yang sudah terjadi. Akhirnya pemikirannya? Ya syukurnya saya lahir dari orang tua yang luar biasa juga. Jadi ya nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh oke. Kalau menurut Bang Reza dulu nih, dari semua orang yang content creator yang vokal dengan masalah politik, demokrasi dan sosial, fenomena Ferry ini menurut Bang Reza seperti apa? Saya tertantang untuk menjawab pertanyaan saya sendiri sebetulnya. Ya. Sosok yang kita kagumi pada hari ini, apakah akan tetap terus menjadi sosok yang menginspirasi untuk generasi-generasi berikutnya? Kenapa? Saya selalu membayangkan bahwa media sosial itu memanfaatkan tanda petik kerentanan psikologis manusia yang bermain-main pada rentang perhatian pendek, rentang perhatian singkat. Tidak cukup punya antusiasme bagi kita untuk mendalami, meresapi, apalagi menjadikan sosok yang menginspirasi. Dulu ada Tan Malaka, Mas Ferry kagumi, ada Soekarno, sekian banyak mahasiswa mungkin panuti. Tapi apakah seorang Ferry yang hari ini sangat spektakuler, sangat istimewa, akankah tetap menjadi sosok yang juga didengarkan pernyataannya, diteladani tindak tanduknya oleh generasi-generasi berikutnya? Saya tidak begitu yakin, Mas. Saya cuma mau bilang, saya berharapnya orang tidak melihat saya sebagai seorang yang menginspirasi. Saya berharap orang tidak melihat saya sebagai idola. Kalau ada hal buruk yang orang lain tahu tentang saya, percayalah, saya yang aslinya jauh lebih buruk dari itu. Jadi sebenarnya saya nggak mau dilihat sebagai seorang idola atau inspirator atau sosok ya. Saya pengen dilihat sebagai kawan gitu. Kawan yang mana ketika saya salah, ketika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan,
ya nggak apa-apa ditegur gitu, dikritisi, dikasih tahu. Dan mungkin saja ketika kalian melakukan itu akan sangat berat. Saya akan resisten, saya akan merasa saya tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Karena dari sejak awal sampai detik ini, saya merasa saya bukan sosok yang pantas untuk diidolakan. Dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keburukan yang saya miliki. Nanti kalau misalnya masuk ke dunia politik, akankah masih menjadi orang yang sama? Saya tidak punya ketertarikan sama sekali. Dan saya berani untuk ngomong itu secara bold. Mungkin orang bakal ngomong kayak never say never kan, dengan situasi dan kondisi. Kalau saya secara jelas dan secara bulat menyatakan, satu, saya tidak akan pernah mendaftar sebagai calon legislatif. Kedua, saya tidak akan pernah bergabung dengan partai politik. Ketiga, saya sudah punya call dalam diri saya, dalam hidup saya, bahwa dari sejak 35 tahun sampai akhir nafas hidup saya nantinya, akan saya dedikasikan penuh untuk pendidikan. Bagaimana membuat semakin banyak teman-teman mahasiswa atau orang-orang di usia ini punya kesempatan lebih besar untuk merasakan pendidikan yang seharusnya sudah menjadi hak, bukan cuma pilihan ya. Mereka sebagai warga negara, dan apapun yang bisa kita dorong, ya kita lakukan itu. Itu sih, jadi saya setuju dengan Pak Reza, saya bukan sosok yang pantas untuk dijadikan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ferry. Satu lagi, saya mau kasih lihat. Nah, pertanyaannya, enakan jadi PNS atau jadi Ferry yang sekarang? Nggak ada berbeda sih. Masa? Beda dong waktu jadi PNS sama Ferry yang sekarang. Ya yang kiri lebih ganteng sih. Oh gitu ya? Yang kanan mirip Zawin. Oh gitu ya? Kalau enak ya, kalau lebih enak sekarang. Jelas lebih enak sekarang. Itu kan pilihan yang diambil dalam hidup juga ya. Tentu ya syukurnya saya tidak menyesali pilihan yang saya ambil, mengeluarkan cabut dari atau resign dengan baik-baik, resign dengan terhormat dari Kementerian Keuangan yang sudah membesarkan saya, mendidik saya, menyekolahkan saya. Dan ya 2023 mungkin sekitar 2 tahun lebih. Dan sampai sekarang itu tidak pernah jadi penyesalan buat saya. Jadi sebenarnya kalau lebih nyaman, mungkin lebih nyaman sekarang. Karena kalau jadi PNS, ya nggak bisa nge-YouTube, nggak bisa bangun siang. Nah, ini menarik. Sebelum kita break, saya mau tanya satu hal. Pendapat Ferry tentang Menteri Keuangan sekarang gimana? Mantap sih. Mantap. Menarik. Menarik ya. Tapi kan kinerja Menteri Keuangan kan nggak bisa dinilai dalam 1-2 bulan ya. At least kita punya Q1, Q2, Q3 lah untuk ngebandingin. Karena kan yang kita bicarakan makro, fiskal. Negara bahkan melanggengkan orang untuk tidak terdidik. Karena kalau tadi Ferry coba memerangi santet, negaranya aja masih pakai Mbak Rara untuk berhentiin hujan. Dipersembahkan oleh Kenapa mendirikan Malaka Project dengan generasi-generasi muda yang berkualitas semua loh. Tadi kita lihat apa alasannya mendirikan Malaka Project? Karena nama itu saya temukan ketika saya mengurus ibu saya yang lagi berobat di Mahkota, rumah sakit Mahkota yang ada di Kota Malaka, Malaysia. Jadi ketika itu saya melihat, wah, nama Kota Malaka, dan itu terngiang di kepala saya. Terus saya mau bikin satu media, satu gerakan, satu community, satu produk yang emang fokusnya pada pendidikan. Dan di situ juga ya selama ini saya sangat mengagumi sosok Tan Malaka sebagai salah satu bapak pendidikan di Indonesia. Ya, Tan Malaka itu tidak sebatas politik ya teman-teman. Tan Malaka itu pergerakannya di pendidikan itu konkret. Ide-idenya soal pendidikan itu luar biasa. Dan manifesto-manifesto yang dia lahirkan itu ya semuanya berpusat pada bagaimana SDM manusia itu meningkat. Dan spirit ini yang mau kita bawa gitu loh. Ditambah lagi kita juga punya pikiran dan keinginan bahwa nama Tan Malaka ini kan lama nih nggak terdengar.
Padahal dia pahlawan nasional. Tan Malaka itu pahlawan nasional, tapi puluhan tahun di Indonesia namanya tidak pernah didengar. Generasi muda kesulitan untuk menemukan literatur tentang Tan Malaka. Itu niche banget, segmented banget. Cuma bisa dikonsumsi oleh well-educated people. Dan kita kira dengan semua perkembangan, dengan semua internet yang borderless kayak gini, nggak ada salahnya untuk memunculkan kembali nama Tan Malaka. Jadi dengan Malaka Project yang awalnya kita buat. Dan karena juga ada fokus soal pendidikan. Memangnya ada situasi di negeri ini tuh yang paling merasakan di bidang pendidikan tuh apa sih bagi seorang Ferry? Nggak semua orang terdidik itu, ini kita pakai simpel lah sama pembahasan sebelumnya. Nggak semua orang terdidik itu bakal nggak percaya dengan yang namanya santet. Nah logiknya, orang sering kebalik. Wah itu kan berarti pendidikan nggak penting. Nggak kayak gitu. Orang yang udah sekolah aja bisa nggak percaya, apalagi yang nggak sekolah. Artinya apa? Artinya pendidikan yang tersedia sekarang aja itu belum bisa membawa kita ke arah yang kita bayangkan dan ideal gitu. Apalagi kalau tidak disediakan, apalagi kalau nggak dibuka aksesnya. Nah, dari apa yang saya lihat, jumlah berdasarkan data, jumlah sarjana di Indonesia ini cuma 5% dari total populasi. Dan itu kan kita nggak pernah sadari kalau ternyata sedikit itu kan. Lah bagaimana negara ini bisa baik gitu loh. Bagaimana negara ini bisa lebih maju lagi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi kalau masyarakat kita terbiasa untuk tidak menggunakan kemampuannya, pengetahuannya, kognitifnya dengan benar gitu. Tapi ketika orang-orang ini tahu yang benar dan salah, bagaimana kausalitas, bagaimana cara berpikir, bagaimana memanfaatkan sistem 1 dan sistem 2 dengan baik secara natural gitu loh. Maka banyak sekali problem di negara ini yang bisa selesai. Kalau semakin banyak yang terdidik. Masalahnya apakah negara memberikan akses pendidikan itu seluas-luasnya untuk masyarakat? Menurut kamu sekarang? Belum. Oke. Negara bahkan melanggengkan orang untuk tidak terdidik. Karena kalau tadi Ferry coba memerangi santet, negaranya aja masih pakai Mbak Rara untuk berhentiin hujan. Secara resmi dia di-hire gitu untuk berhentiin hujan. Artinya ya memang dari situ ya langkahnya Ferry udah benar ya kalau mau fokus di pendidikan yang non mainstream mungkin ya. Kan Anda tidak bikin sekolah TK atau sekolah SD gitu kan. Tapi ada satu pertanyaan saya yang menarik karena saya juga orang yang mengagumi Tan Malaka. Tan Malaka ini kan pernah jadi ketua PKI. Berarti dia komunis lah. Walaupun akhirnya dicap oleh orang-orang PKI sebagai revisionis. Tidak sesuai dengan aliran komunis saat itu. Sehingga dia mendirikan Partai Murba. Partai Murba sendiri partai yang legal di zaman Orba sempat ikut pemilu. Walaupun Tan Malaka sudah meninggal, tokohnya dulu ada Malik kan. Artinya di sini menggunakan Malaka Project terinspirasi dari Tan Malaka, apakah mau state bahwa sebenarnya ini gerakan kiri gitu ya? Jadi Anda ini kiri, kalau di dalamnya ada Coki Pardede saya nggak yakin dia kiri gitu loh. Manusia itu kan kompleks ya, dan saya sudah tidak lagi melihat peradaban ini terpisahkan by spektrum ya. Karena kan ideologi, ekonomi, pemahaman soal ekonomi dan ideologi, political ini itu semakin berkembang kan. Betul. Kalau saya dibilang orang kiri, anehnya dari orang-orang yang mengaku kiri pun sangat-sangat melihat saya sebagai bukan orang kiri gitu. Ya mungkin Anda Tan Malaka revisionis gitu ya. Dan bahkan lucunya Tan Malaka itu ketika dipecat atau keluar dari PKI adalah karena dia kan menolak pemberontakan kan. Tahun Prambanan. Iya. Karena wah nggak bisa nih, kita kalah konyol aja kayak gini. Wah dianggap sebagai orang yang nggak siap nih, kurang kiri nih. Ini Trotsky nih, aliran Trotsky. Akhirnya dia bikin Partai Murba. Karena Tan Malaka tuh orang yang mengedepankan rasionalitas di atas segalanya. Kalau hitung-hitungannya dia nggak masuk, ini nggak bisa gitu. Jangan dipaksain gitu. Dan kamu seperti itu kah? Berusaha untuk seperti itu. Karena kan bias subjektif itu secara natural dan evolusi manusia nggak akan pernah bisa kita lepaskan kan. Cuman ya kesadaran kita dan awareness kita kalau mengedepankan bagaimana rasionalitas itu jadi hal utama dalam decision making di kehidupan kita, itu membuat semuanya lebih baik aja gitu. Dan itu belajar dari Tan Malaka. Jadi kalau boleh aku simpulin, lu mencoba melepaskan dari spektrum ideologi, untuk ngeblend dengan apapun kebutuhan masyarakat dari sekarang. Misalnya kayak gini, perjuangan kelas itu sesuatu yang tetap harus diperjuangkan kan. Tapi di satu sisi kita udah tahu sistem ekonomi sekarang bagaimana semakin borderless, bagaimana kapital itu semakin berkembang, bagaimana yang dihitung sebagai nilai ekonomi itu bukan cuma soal labor,
Bahkan ada banyak hal-hal yang punya nilai ekonomi yang muncul tanpa dari hal yang sifatnya material. Dunia itu sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Kita memaku diri kita sendiri dalam satu kerangka dan kerangkeng tanpa melihat dunia itu berjalan seperti apa, ya saya rasa bukan sesuatu yang akan saya pilih gitu. Makanya saya tidak pernah memberikan lower third apapun di nama saya gitu. Kalau orang kan ada yang wah ngakunya ini, enggak pernah. Kalau publik punya persepsi ya itu haknya publik kan. Freestyle aja gitu ya. Iya, terserah gitu. Syarinya. Karena kalau mengingat nama Tan Malaka, kayaknya ada satu prinsip diri dasar Tan Malaka yang kayaknya nggak mungkin akan beliau lakukan, yaitu menjilat demi jabatan, Bang. Saya mau tahu pandangan Bang Ferry sebagai sosok yang hari ini kita lihat ada nilai-nilai dan spirit Tan Malaka yang ada di diri Bang Ferry. Itu bagaimana melihat fenomena ini, Bang? Pertama, yang harus aku jawab ya, Mbak Sherly, satu, aku nggak berasa aku punya spirit atau nilai dari Tan Malaka. Aku mengidolakan Tan Malaka. Terlalu jauh aku bisa mengimplementasikan apapun cara pikir beliau, bagaimana beliau hidup, dan luar biasa apa beliau gitu. Karena nggak ada yang bisa berbicara soal Tan Malaka, bahkan Tan Malakanya sendiri kan. Jadi kalau dari aku ngerasa kayak dengan segala kerendahan hati ya, jauh banget lah dari situ. Kalau ditanya kayak di segmen 1 apa salah satu ketakutan? Ketakutan saya salah satu yang paling besar adalah orang-orang yang kenal sama saya, orang-orang yang percaya sama saya, orang-orang yang sayang sama saya, orang-orang yang menjaga saya. Itu menyesal telah melakukan semua kebaikan itu kepada saya. Itulah kenapa saya nggak mau jadi politisi, salah satunya. Salah satu hal yang saya takutin deh. Dan saya nggak mau jadi aib dan masalah buat orang-orang itu. Dan field politik itu sangat sulit, benar-benar sangat sulit untuk kita, apalagi untuk orang yang mulai dari bawah, orang yang mulai tanpa ada siapapun, orang yang bukan blue blood dan segala macam untuk masuk ke politik. Hal-hal kayak gitu pasti akan terjadi. Salah seorang founding fathers pernah bilang gini, Bang Fer, ketika mayoritas, sebutlah mayoritas ini saya anggap seperti orang-orang kayak Bang Ferry, baik benar yang udah paket lengkap, itu hanya fokus pada dirinya dengan Tuhan, sebutlah ibadah, maka biarkan saja. Tapi kalau mereka sudah mulai masuk ke ekonomi, menguasai pasar, awasi. Dan ketika mereka sudah mulai masuk ke politik, cabut sampai ke akar-akarnya. Karena itu yang akan mengubah secara terstruktur. Dan kalau misalnya pendidikan Indonesia pada akhirnya bisa diubah secara terstruktur lewat sistem, boleh jadi membutuhkan orang kayak Bang Ferry. Itu gimana, Bang? Untuk masuk ke dalam sistem. Ada dilema, ada banyak pertimbangan. Ini kan bukan suatu keputusan yang diambil dari dulu ya. Bahkan dulu sempat bikin video, gue tertarik nih bikin partai politik gitu. Ada banyak hal-hal, ya balik lagi saya sendiri reform. Saya sendiri pun berubah, saya sendiri itu pun berpikir gitu. Mungkin peranan terbesar dengan segala kelemahan dan kekurangan serta kelebihan yang saya punya. Peranan terbesar dan peranan paling optimal yang ingin saya lakukan adalah menciptakan orang-orang yang tadi saya bilang. Saat ini kalau bilang mungkin Ferry reform, bisa jadi nih in the future reform juga nih tertarik politik. Iya kan ada skala levelnya ya. Kalau sekarang itu udah benar-benar melihat kayaknya peran yang bisa saya ambil dalam kehidupan saya dengan semua keterbatasan yang saya punya adalah bagaimana orang-orang yang di masa depan nanti yang akan memimpin Indonesia itu dibekali dengan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir yang baik. Nah, sudah merasa bahwa apa yang Ferry lakukan sekarang memberi dampak pada orang banyak nggak? Belum. Dan itu dilakukan di luar sistem? Ya. Oke. Karena saya punya hipotesis lagi, perubahan tidak selalu harus dilakukan di dalam. Oke. Satu lagi, Mas Reza. Pertanyaan singkat dulu. Tahun 2024 ikut pilpres tidak? Mencoblos tidak? Enggak. Pileg? Enggak. Berarti waktu itu golput? Golput. Lebih karena anti terhadap partai politik? Karena sayang semuanya. Jawaban aman. Jawaban aman. Karena percaya sama semuanya, jadi saya coblos semua. Tahun 2014 itu ada kosakata ajaib, revolusi mental. Apa penilaian Ferry terhadap istilah itu hari ini? Revolusi kan harus ada dampaknya. Ya. Apa yang sudah direvolusi dari revolusi mental saya sampai sekarang belum tahu. Jalan di tempat atau justru regresif? Hilang. The whole konsep pun bahkan hilang gitu. Dan pemahaman soal revolusi itu kan sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk ya. Padahal ya revolusi itu banyak sekali bentuknya. Apa yang dilakukan Gandhi, apa yang dilakukan Malcolm, itu revolusi.
Makanya waktu itu ada yang bilang, "Lah, lu teriak-teriak revolusi." Ya, Pak Jokowi 2014 teriak revolusi. Berarti kan itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Apakah dalam 10 tahun itu waktu yang cepat? Balik lagi ke persepsi orang masing-masing gitu. Nah, apakah mental kita sudah berubah? Saya tidak melihat itu secara signifikan. Dia tuh kalau debat sama aku lebih ke nggak didengerin kayak. Kak Muti kenapa mau pilih Bang Ferry? Terus itu lagi galau. Dipersembahkan oleh Ya, kembali ke Q&A. Sebelum kita lanjutkan berbincang dengan Ferry Irwandi, kita mau buka box dulu. Ferry, kali ini box nomor berapa yang ditarik? 8. Live, love, love. Oke, tepuk tangan dengan semangatnya. Kurang afdol kalau kita tidak mengundang salah satu teman debat Ferry Irwandi yang luar biasa ini. Kalau tadi kan dia 100% banget nih win rate-nya. Nah, kalau sama sosok yang saat ini tuh seperti apa? Langsung saja kita sambut bintang tamu kita selanjutnya, Mutia Nadira. Halo. Apa kabar? Baik. Langsung saja silakan disinggah sana, Pak Mutia. Lah katanya mau nongkrong tadi. Yang menarik dari Mutia ini tadi kan Ferry sempat bilang tuh di awal bahwa lawan debat yang bisa mengalahkan Ferry cuma Mutia, bener nggak? Anak juga. Tapi gimana Mutia? Enggak kok, dia tuh kalau debat sama aku lebih ke nggak didengerin kayak. Yang nggak dengerin Ferry? Iya, jadi kayak aku ngomong apa tuh kayak. Berarti saya membiarkan istrinya menang. Ya tapi nggak diterapin gitu loh apa yang aku kasih tahu. Di balik layar ternyata seperti itu ya? Iya. Wah banyak Pak, lo ngeri. Oh gitu ya? Maksudnya aku misal kayak ngasih saran dia yang kayaknya mending Ayang kayak gini. Terus dia bilang ya gitu. Tapi nggak dilakuin. Tapi satu hal aku mau nanya deh, dengan kehidupan Ferry yang dulu kan jadi PNS, teratur, rapi, adem ayem, dan sekarang menjadi sosok yang kehidupannya itu ya influencer yang kadang tuh ngeri-ngeri sedap begitu ya di pinggir jurang. Perasaan Mutia sebagai istri, perempuan, family itu gimana? Apalagi tadi Ferry sempat bilang bahwa keluarga itu kadang mendapat ancaman atau teror dari ulah perkataan debat-debatnya Ferry gitu. Kalau aku sih sebenarnya aku make sure dulu ke Kak Ferry. Kak Ferry ngelakuin ini tuh buat apa? Apa bener buat emang kayak ngelakuin karena niat baik atau karena apa gitu? Misalnya kayak nyari engagement atau apa kayak. Kalau jawabannya nyari engagement tentu aku nggak akan support gitu loh. Tapi kalau emang ngelakuin ini karena emang pengen berbuat baik ya aku harus support gitu loh, karena kan mungkin hal kayak gini yang bisa memberikan dia kebahagiaan juga. Walaupun mungkin nggak banyak bahagianya atau banyak susahnya begitu, tetap support aja. Kayaknya dia bahagia deh. Bahagia? Mutia juga kan, bahagia ya dengan apa yang dilakukan Ferry? Iya bahagia, karena kan niat baik. Niat baik ya. Iya. Tapi ada satu video yang cukup menyentuh loh, yang kita juga perlu tahu apa yang mungkin sempat Ferry sampaikan ke Mutia. Ya kita lihat yang satu ini. Menurut gua kemapanan itu salah satu syarat lu nikahin anak orang. Tapi kan rezeki sudah diatur sama Yang Maha Kuasa, Bang. Betul. Gue juga percaya sama itu. Tapi itu nggak bisa lu jadikan pembenaran untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidup lu yang menyangkut hidup lu sendiri dan menyangkut hidup orang lain. Sebelum gue nikah, gue bilang sama Muti, pacar gue, yang mana sekarang jadi istri gue bilang kalau hidup kita susah nantinya lu tinggalin gue. Dan itu real Pak, gue ngomong kayak gitu beneran sama dia. Kenapa nyuruh Mutia meninggalkan Ferry? Di saat susah bukankah pasangan tuh harus suka dan duka Ferry? Iya dia cantik, dia muda, ngapain? Udahlah punya suami jelek, miskin pula. Justru saya mau nanya, Kak Muti kenapa mau pilih Bang Ferry? Waktu itu lagi galau. Jadi di tengah kegalauannya pilih Bang Ferry gitu? Iya, terus dia kayak mepet terus. Itu pinter ya ternyata ya. Ya kan gitu ya.
Kalau katanya perempuan tuh paling mudah didekati di keadaan titik terendahnya tuh baru putus gitu loh. Yang penting datang aja terus duit nggak ada, ya udah datang aja. Tapi menurut Mutia apa sih kelebihan seorang Ferry Irwandi? Iya itu nggak pernah tuh seumur hidup dikasih tahu. Kelebihan seorang Ferry Irwandi, ayo. Buat aku. Iya buat Mutia. Nggak ada. Ada lah. Apa? Oh, coba. Ya. Kali ini pertanyaan tidak ada jawabannya saya. Jangan dong, ada dong. Ya, gimana pun juga tuh, aku ngerasa kalau buat aku ya, Kak Ferry tuh orang yang paling bisa ngertiin aku, sabar, terus kuat lah sama aku gitu. Kalau bukan Kak Ferry mungkin nggak ada yang bisa. Tapi kita juga dengar kalau Ferry itu juga banyak yang naksir di luar sana dulu. Iya sih? Iya ya. Iya ya. Ada lah beberapa. Gitu. Siapa? Kalau di antara kalian berdua siapa yang paling bucin sih satu sama lain? Aku lah. Oh ya. Kenapa? Kenapa? Apa arti penting Mutia bagi kehidupan Ferry? Pribadi dan karir yang sekarang digeluti. Arti penting Mutia bagi kehidupan saya. Ya, Kapan lagi Ferry Irwandi kan nggak pernah ngomongin soal percintaan ya di luar sana ya, kita tanya nih di sini. Artinya ya kehidupan itu sendiri lah. Ada Mutia. Ya Mutia itu kehidupannya gitu. Nah kalau dengan bukan kontroversi ya, dengan apa yang kamu lakukan perjuangan yang penuh resiko tadi, kemudian itu mengancam Mutia? Saya tidak menikahi perempuan lemah soalnya. Bang, satu contoh, atau mungkin tadi abang ngeluarin statement bahwa kalau untuk saya sendiri nggak apa-apa lah didoxing, diteror, tapi kalau ada urusan keluarga nggak bisa nih. Ini apakah Kak Muti kah atau ibu kah? Oh ini lucu nih. Tapi ini aku boleh jawab nggak? Iya. Dua-dua boleh. Jadi waktu Kak Ferry di nomor di doxing, jadi gimana yang tolongin dulu? Tapi nanti di tengah aku yang ngejelasin. Jadi gini. Nomor kita kan di doxing, bukan cuma nomor ini, di doxing kan. Aku udah khawatir lah ya, nomor istriku disebar segala macam. Terus kan pagi-pagi ayah ngasih tahu aku kan, yang nomor kita di doxing, kayaknya kita harus harus ganti nomor deh. Terus aku lihat WA kan, nggak ada yang WA. Jadi even udah di doxing tuh kayak tetap nggak ada yang WA gitu loh. Terus dia sedih gitu, ini kan aku udah di doxing kok nggak ada yang peduli ya gitu. Oh ya udah gitu. Jadi kayak kalau misalnya ke anak-anak juga kayak gitu. Ya mereka manusia-manusia tangguh lah, yang bahkan jauh lebih tangguh dan strong daripada aku. Jauh banget. Jadi ya justru aku takut. Justru bukan aku takut mereka ketakutan ya. Aku justru lebih kayak ngerasa selama ini apa yang mendorong dan membuat aku berani itu ya ada Muti di sisiku, ada anak-anak, ada orang tua. Jadi ya aku punya privilege yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain. Ferry benar-benar nggak ada backup sama sekali, power apapun? Semuanya backup saya. Semuanya means? Ya semuanya. Semua orang di Republik ini mungkin. Itu yang membuat Ferry terus berani ya melakukan sesuatu ya. Mutia pernah nggak overthinking? Nih jangan-jangan misalnya dia nggak bisa dihubungi, ini jangan-jangan udah hilang nih abang gua gitu. Sebenarnya aku sih marah kalau dia nggak bisa dihubungin. Sering? Lumayan. Terus jadi kenapa nggak bisa dihubungin itu gitu loh. Itu lebih karena marah, takut, atau pernah ketahuan? Ya marah aja, soalnya setahu aku kan dia selalu megang handphone gitu loh. Kok dicuekin akunya kayak gitu sih. Bukan karena ketakutan misalnya dia dikerjain sama rezim gitu? Waktu beberapa minggu yang lalu aku lumayan khawatir. Tapi bukan karena dia bukan karena dia nggak bisa dihubungin. Jadi ya aku khawatir aja gitu. Karena waktu itu memang lagi lumayan panas. Iya, lagi lumayan panas. Oke. Terus jadi aku akhirnya minta aku ikut ya, aku nemenin ya gitu loh, gitu sih. Oke. Ya, ada yang nanya juga kan, pernah diikutin orang nggak? Di YouTube 2 juta, aku bilang. Nah, terus malah kadang orang yang nanya itu selalu tuh dalam fase-fase itu tiap hari ada yang WA.
Dan selalu aku jawab kayak gitu. Ya, ini menarik di sisi lain dari seorang Ferry Irwandi kan juga Mutia ini seorang penyanyi, ada lagu berjudul Ini Tentang Kamu. Iya. Ini lagu yang ciptain Ferry ya? Iya, benar. Lagu untuk Mutia atau lagu tentang apa sih? Wah, itu bahkan ke Mutia aja aku nggak ngomong. Jadi sebenarnya lagu itu kan interpretasi setiap orang gitu. Aku nggak mau membatasi fantasi dan imajinasi orang-orang gitu. Dia juga nanya. Ternyata rahasia. Sampai sekarang nggak tahu itu lagu Aku pun nggak tahu, Mbak. Aku sih nggak ngerasa lagu itu tentang aku sih. Oh ya, boleh nggak coba dinyanyiin sebaik dua Mutia? Satu lagu juga nggak apa-apa. Oke, boleh nggak kita dikasih dengar lagunya itu seperti apa sih Mutia? Gimana ini? Ini bukan tentang waktu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang pilu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang biru, ini tentang kamu. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Lanjutin dulu, tapi kita harus jeda dulu. Thank you Mutia. Sesaat lagi Q&A akan kembali. Tepuk tangan lagi dong buat Mutia. Keren banget. Semoga Bang Ferry konsisten. Kak Muti juga orang yang ada di sampingnya terus bisa konsisten. Karena ternyata integritas itu dicoba di saat kadang-kadang nggak kita sadari posisinya di atas. Dipersembahkan oleh Ya, kembali ke Q&A kali ini masih ada Ferry Irwandi dan juga belahan jiwanya Mbak Mutia. Thank you so much. Mungkin kita kasih langsung aja kesempatan karena waktu kita terbatas untuk mungkin Bang Reza. Saya masih menaruh kerisauan bahwa seorang Ferry eksis tanda petik sebatas di media sosial. Saya tidak menganggap itu sebagai dunia yang buruk, sama sekali tidak. Tapi power atau kedahsyatan media sosial untuk mengisi gelembung imajinasi kita, apalagi menjadikan sosok kita yang bisa menginspirasi ke generasi berikutnya, itu terus terang masih saya anggap kalibernya kelas 2. Jadi Ferry harusnya di mana orang-orang seorang Ferry, apalagi dia mengagumi sosok Tan Malaka, dia mengagumi sosok Gandhi, dia pengagum Ali Wardana. Jadilah seorang pemikir yang mencoba mengabadikan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk tulisan. Baik. Tidak hanya budaya lisan. Thank you, Mas Reza. Closing statement kalau dari Shirley? Closing statement, butuh banyak Bang Ferry muda lainnya hari ini yang bukan hanya benar tapi berani menyampaikan apa yang difikirkan dengan konsekuensi logis dari apa yang dilakukannya. Dan harapan Shirley adalah semoga Bang Ferry konsisten, Kak Muti juga orang yang ada di sampingnya terus bisa konsisten karena ternyata integritas itu dicoba di saat kadang-kadang nggak kita sadari posisinya di atas. Kalau kita dicobanya posisi sulit, mungkin mayoritas kita bisa melewatinya. Uang jajan kita mungkin sangat terbatas. Mungkin akses kita terhadap sesuatu sangat terbatas. Rata-rata kita manusia bisa melewatinya. Tapi saat dikasih kekuasaan, saat dikasih power, uang, keterkenalan, kemampuan menginfluence sedemikian rupa, kadang-kadang kita lupa blind spot kita sendiri. Harapan saya adalah semoga Bang Ferry terus konsisten dan semakin banyak Ferry muda lainnya. Thank you Ferry. Oke, pesan singkat dari gue sih sebenarnya gue sangat appreciate orang-orang seperti Ferry yang berani dan juga berisi karena yang saya bilang tadi. Dan kalau memang keputusannya tidak masuk ke dalam dunia politik praktis, karena sebenarnya konten-konten lu kan udah politik, itu juga sebenarnya bagian dari lu berpolitik. Tapi mungkin lu tidak akan menjadi bagian dari birokrasi politik atau kekuatan politik. Itu gue hargai dan gue dukung dan mungkin gue akan berjalan bersama-sama lu. Dan gue akan ingatkan dari kata-kata seorang kakaknya Sohokjin atau Arif Budiman, dia pernah bilang bahwa anjing itu bisa menjadi hambanya manusia. Burung juga bisa menjadi hambanya manusia. Tidak semua burung harus berubah menjadi anjing untuk menghamba kepada manusia. Gue bukan bilang bahwa masyarakat biasa itu burung dan politisi itu anjing, tapi mungkin kayak gitu maksudnya. Oke, thank you Sammy. Ya, nyaris
pinggir jurang. Oke. Terima kasih rekan-rekan panelis luar biasa. Ferry, closing statement untuk teman-teman atau mungkin untuk semua kita yang ada di sini dalam pemirsa Q&A malam ini. Hidup itu kan berharga, jadi jagalah sebaik-baiknya. Apapun yang kalian pilih dalam kehidupan kalian. Ya, itu doang sih. Oke. Masa itu doang sih? Lagi dong Ferry. Buat anak-anak muda ini menggelorakan semangat. Kalian harus tahu, hidup itu nggak bisa diulang. Apa 1 detik yang lalu itu nggak bisa diulang. Jadi hiduplah sebaik-baiknya, bersenang-senanglah, bekerjalah, dan sampai di akhir hayat kita nanti, sampai sebelum nafas kita berakhir, kita nggak menyesali kehidupan yang sudah pernah kita jalani. That's it. Oke, thank you Ferry. Terima kasih sekali lagi untuk Ferry dan Kamutia, inspirasinya luar biasa, dan teman-teman panelis. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman panelis, teman-teman mahasiswa yang hadir juga, dan tak lupa untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Q&A pada malam hari ini. Demikianlah episode kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang sudah menonton kali ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan busana yang saya kenakan pada kali ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di Q&A episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih Kak Mutia. Metro TV. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.